Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 298. Ningsi tidak berani menerima tawaran iblis untuk memberinya air sementara semua orang melihat, jadi ia cepat-cepat mengambil cangkir dan meminum semuanya dalam satu teguk. Dia punya kebiasaan buruk menjejali dirinya sendiri ketika dia gugup. Saat dia melihat putra dan gadis itu berinteraksi, Ibu Lu langsung tahu apa yang telah terjadi. Dia tidak percaya bahwa putra sulungnya yang bodoh bisa tahu bagaimana cara menggoda gadis-gadis. Babi yang dipeliharanya dengan susah payah selama bertahun-tahun ini akhirnya bisa memanen kubis dengan moncongnya sendiri. Pada titik ini, Lu Tingqiao tidak melepaskan tangannya. Sebaliknya, dia membalik telapak tangan Ningsi yang berkeringat ke atas dan menuliskan sebuah kata di tangannya, aku. Ketika Ningsi mengenali kata itu, dia langsung tahu apa maksud Lu Tingqiao. Iblis tidak ingin dia mengakui bahwa itu salahnya, tetapi malah menyalahkannya. Namun melakukan hal itu tidak akan menyenangkan, bukan? Saat Ningsi ragu-ragu, Lu Tingqiao mulai menggunakan jari-jarinya yang agak kasar untuk menelusuri bagian paling lembut dan sensitif di telapak tangan kecilnya. Rasanya seperti dia menggunakan jarinya untuk menyentuh langsung jantungnya. Ningsi tak berani ragu lagi, dan berkata cepat dalam satu tarikan napas, tadi malam, CEO Lu tiba-tiba meneleponku untuk mengatakan kalau Little Treasure akhir-akhir ini sedang tidak enak badan dan dia berharap aku bisa menemaninya dan mengajaknya keluar untuk menghiburnya, jadi aku bergegas ke sini di tengah malam. Mendengar ini, orang tua Lu menatap putra mereka dengan pandangan tidak puas, lalu kembali menatap Ningsi, jelas terlihat jauh lebih tenang. Lu Chongshan awalnya mengira gadis ini memanfaatkan rasa sayang putra sulungnya untuk memberontak terhadapnya. Begitu dia tahu bahwa putranya sendirilah yang menyuruhnya melakukan itu, dan bahwa dia tidak menyadari bahwa mereka hanya mengawasi Little Treasure, perasaan marah dan terancamnya otoritasnya pun berkurang drastis. Ibu Lu tersenyum memberi semangat pada Ningsi, sebelum dia mengajukan pertanyaan yang sangat ingin dia ketahui jawabannya, aku penasaran kemana Nona Ning membawa harta karun kecil untuk menghiburnya. Dan bagaimana caranya? Bagaimana dia bisa membuat harta karun kecil tersenyum begitu bahagia padahal dia sedang depresi sehari sebelumnya, dan bagaimana dia bahkan membuatnya mendekati mereka sendiri padahal hal itu belum pernah dilakukan sebelumnya. Kalau saja dia tahu rahasianya, dia pasti bisa lebih sering mendapat ciuman-ciuman kecil dari cucu kesayangannya. Lu Chongshan segera meletakkan sumpitnya dan tampak ingin segera mengeluarkan buku catatan untuk menuliskan tip-tipnya. Lu Jingli memperhatikan reaksi orang tuanya dan berusaha keras untuk tidak tertawa. Dia tahu dalam hatinya bahwa itu sia-sia, kuncinya bukanlah di mana dia membawa Little Treasure dan bagaimana dia menghiburnya. Penyebab kebahagiaan Little Treasure adalah Ningsi sendiri. Menghadapi tatapan serius orang tua Lu, Ningsi tidak mungkin mengakui bahwa dia membawa Little Treasure keluar untuk balapan mobil. Dia pasti akan mendapat omelan dari mereka jika dia melakukan itu, jadi dia berdeham dan berkata, sebenarnya, kami tidak pergi kemana-mana. Aku hanya mengantar Little Treasure berkeliling ibu kota. Secara teknis, itulah kebenarannya. Memang, mereka sedang berkendara keliling kota, hanya saja dia tidak mengendarai kendaraan sembarangan, melainkan kendaraan yang dijuluki Midnight Rage dan digunakan untuk balapan profesional. Ketika kedua orang tuanya mendengar jawaban ini, mereka jelas sedikit kecewa. Hanya sekadar naik mobil saja, bagaimana bisa membuat si kecil yang sejak lahir temperamental dan pemarah, tiba-tiba berinisiatif mencium kakek dan neneknya.